Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa yang sedang menjadi perhatian dunia. Sebuah serangan presisi terjadi pada 8 Maret 2026 di jantung kota Beirut, Lebanon. Bukan pangkalan militer yang dihantam, bukan pula garis depan pertempuran. Yang menjadi target justru sebuah ruang pertemuan tertutup yang disebut sedang digunakan oleh para perwira elit Quds Corps Iran. Mengapa sebuah gedung di pusat kota Beirut bisa berubah menjadi sasaran operasi militer Israel? Siapa sebenarnya orang-orang yang berada di dalam ruangan tersebut? Dan mengapa serangan yang hanya berlangsung dalam hitungan detik itu disebut sebagai pukulan langsung ke jantung jaringan proksi Iran di Timur Tengah? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Pada dini hari 8 Maret 2026, sekitar pukul 2:40 waktu setempat, ketenangan kawasan Rawshe di Beirut tiba-tiba pecah oleh sebuah ledakan keras. Bangunan yang terkena bukan markas militer, bukan gudang senjata, dan bukan pula posisi milisi di pinggiran kota. Targetnya justru sebuah hotel yang menghadap Laut Mediterania. Di tempat yang biasanya dipenuhi wisatawan dan warga yang berjalan di tepi pantai, sebuah serangan presisi menghantam satu bagian bangunan secara sangat spesifik. Menurut laporan keamanan regional yang dikutip berbagai media internasional, serangan tersebut menghantam bagian dalam gedung yang saat itu sedang digunakan untuk pertemuan tertutup. Ledakan itu berlangsung sangat singkat, namun dampaknya langsung terasa. Jendela-jendela di sekitar lokasi pecah, serpihan kaca beterbangan, dan penghuni hotel berhamburan keluar dalam kepanikan. Data dari Otoritas Kesehatan Lebanon mencatat korban tewas dan luka-luka dalam insiden tersebut. Namun fokus perhatian analis militer bukan pada angka korban semata. Perhatian mereka tertuju pada siapa yang sebenarnya menjadi target di dalam ruangan yang dihantam itu. Militer Israel kemudian menyatakan bahwa sasaran operasi tersebut adalah sekelompok perwira senior Quds Force. Unit ini merupakan bagian dari Korps Garda Revolusi Iran yang bertanggung jawab menjalankan operasi luar negeri. Dalam struktur militer Iran, Quds Force memiliki peran sangat penting karena mereka mengatur hubungan dengan berbagai kelompok bersenjata di kawasan Timur Tengah. Informasi yang muncul setelah serangan menunjukkan bahwa gedung di Rawshe itu sedang menjadi lokasi pertemuan beberapa tokoh kunci yang terlibat dalam koordinasi jaringan proksi Iran di Lebanon. Serangan yang terjadi pada 8 Maret 2026 itu dilaporkan menewaskan 5 perwira senior yang berada di dalam ruangan tersebut. Salah satu nama yang disebut dalam laporan keamanan adalah Majid Hosseini. Ia dikenal sebagai pejabat yang menangani aliran pendanaan dari Iran menuju berbagai jaringan milisi di Lebanon. Dalam konteks konflik regional, jalur pendanaan seperti ini memiliki arti strategis karena menjadi salah satu fondasi utama bagi operasional kelompok bersenjata yang didukung Iran. Selain itu, beberapa perwira lain yang menjadi target dilaporkan berasal dari unit yang dikenal sebagai Lebanon Corps dan Palestine Corps di dalam struktur Quds Force. Kedua unit ini memiliki tugas yang sangat spesifik. Mereka mengkoordinasikan hubungan Iran dengan kelompok militan di Lebanon, serta jaringan yang beroperasi di wilayah Palestina. Artinya, yang berada di ruangan tersebut bukanlah pasukan tempur biasa. Mereka adalah orang-orang yang bekerja di balik layar, mengatur aliran informasi, logistik, dan komunikasi antar jaringan milisi yang tersebar di berbagai wilayah. Serangan presisi yang terjadi pada dini hari itu menunjukkan bahwa target yang dipilih telah dipetakan dengan sangat detail. Dalam operasi semacam ini, informasi intelijen menjadi faktor penentu. Lokasi, waktu pertemuan, serta identitas orang-orang di dalam ruangan harus diketahui dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi sebelum keputusan serangan diambil. Bagi banyak analis keamanan, peristiwa di Rawshe pada 8 Maret 2026 tidak dapat dipahami hanya sebagai satu ledakan di sebuah kota.
Serangan tersebut menunjukkan bahwa konflik Israel dan Iran tidak selalu berlangsung dalam bentuk pertempuran terbuka di garis depan. Sebagian besar pertarungan justru terjadi di wilayah yang jarang terlihat publik. Di balik layar perang regional yang semakin kompleks, operasi seperti ini memperlihatkan satu pola yang semakin jelas. Pertempuran tidak lagi hanya terjadi di medan tempur konvensional. Pusat perencanaan, ruang rapat tertutup, dan jaringan koordinasi kini dapat berubah menjadi titik paling sensitif dalam sebuah konflik modern. Di Raushe, sebuah ruangan hotel yang tampak biasa pada malam sebelumnya, tiba-tiba berubah menjadi salah satu titik paling strategis dalam peta konflik Timur Tengah pada 8 Maret 2026. Setelah ledakan di kawasan Raushe pada 8 Maret 2026, perhatian para analis keamanan tidak hanya tertuju pada lokasi serangan, tetapi juga pada identitas orang-orang yang berada di dalam ruangan tersebut. Informasi yang muncul dari berbagai sumber keamanan regional mulai mengungkap peran mereka di dalam struktur operasi luar negeri Iran. Nama pertama yang disebut dalam laporan adalah Majid Husseini. Ia dikenal sebagai pejabat yang bertugas mengatur aliran pendanaan dari Iran menuju berbagai jaringan milisi di Lebanon. Dalam konflik modern, jalur pendanaan memiliki arti yang sangat penting. Tanpa aliran dana yang stabil, logistik, perekrutan, serta operasi militer tidak dapat berjalan dengan efektif. Peran Husseini tidak hanya berkaitan dengan transfer dana, ia juga dilaporkan menjadi penghubung antara struktur komando Quds Force di Iran dengan berbagai kelompok bersenjata yang beroperasi di Lebanon. Melalui jalur koordinasi ini, dukungan finansial dan operasional dapat disalurkan secara sistematis ke berbagai unit yang berada di lapangan. Selain Husseini, beberapa perwira lain yang berada dalam pertemuan tersebut diketahui berasal dari unit yang disebut Lebanon Corps dan Palestine Corps. Kedua unit ini merupakan bagian dari struktur Quds Force yang bertugas mengelola hubungan Iran dengan kelompok militan di wilayah Levan. Lebanon Corps memiliki fungsi utama sebagai penghubung antara Iran dan Hezbollah. Unit ini berperan dalam mengordinasikan pertukaran intelijen, dukungan logistik, serta perencanaan operasi bersama. Dalam banyak laporan keamanan, unit ini sering disebut sebagai salah satu jalur utama yang memungkinkan Iran mempertahankan pengaruh militernya di Lebanon. Sementara itu, Palestine Corps memiliki tanggung jawab yang berbeda. Unit ini berfokus pada hubungan dengan kelompok bersenjata yang beroperasi di wilayah Palestina. Mereka mengumpulkan informasi intelijen, memantau dinamika konflik di Gaza dan wilayah sekitarnya, serta mengatur komunikasi antar jaringan milisi yang memiliki keterkaitan dengan Iran. Dengan memahami struktur ini, makna serangan pada 8 Maret 2026 menjadi jauh lebih jelas. Target yang dihantam bukanlah pasukan di garis depan. Yang menjadi sasaran adalah simpul koordinasi yang menghubungkan berbagai jaringan proksi Iran di kawasan. Dalam strategi militer modern, struktur semacam ini sering disebut sebagai pusat saraf operasional. Dari titik inilah berbagai keputusan penting diambil, informasi dikumpulkan, rencana operasi disusun, dan jalur dukungan logistik diatur untuk memastikan bahwa jaringan milisi dapat bergerak secara efektif. Serangan terhadap pusat koordinasi semacam ini memiliki dampak yang berbeda dibandingkan serangan terhadap posisi militer biasa. Ketika simpul penghubung terganggu, komunikasi antar jaringan menjadi lebih sulit. Proses perencanaan operasi juga dapat melambat karena hilangnya figur yang memiliki akses langsung ke berbagai jalur koordinasi. Operasi yang terjadi di Beirut pada 8 Maret 2026 menunjukkan bahwa konflik regional kini semakin banyak bergerak di wilayah yang tidak terlihat secara langsung oleh publik. Pertarungan tidak hanya terjadi melalui roket atau pertempuran darat, pertarungan juga terjadi melalui operasi intelijen yang bertujuan mengidentifikasi titik paling sensitif dalam struktur lawan. Di tengah eskalasi konflik yang melibatkan banyak aktor di Timur Tengah, jaringan koordinasi seperti yang dijalankan oleh Quds Force menjadi salah satu elemen paling penting dalam mempertahankan pengaruh regional Iran. Ketika sebuah serangan presisi diarahkan ke pusat pertemuan para penghubung jaringan tersebut, yang sebenarnya sedang dipukul bukan hanya individu yang berada di dalam ruangan,
Yang terkena dampak adalah keseluruhan mekanisme koordinasi yang selama ini bekerja di balik bayangan konflik kawasan. Untuk memahami makna sebenarnya dari serangan yang terjadi pada 8 Maret 2026 di kawasan Rausch, Beirut, peristiwa itu perlu dilihat dalam konteks eskalasi konflik yang lebih luas. Beberapa hari sebelum ledakan tersebut, ketegangan antara Israel dan Iran telah meningkat tajam setelah berbagai serangan saling balas terjadi di berbagai titik di Timur Tengah. Pada 2 Maret 2026, Hezbollah meningkatkan intensitas serangannya ke wilayah utara Israel dengan meluncurkan roket dan drone dari Lebanon Selatan. Serangan tersebut memicu respons militer Israel yang semakin agresif terhadap berbagai target yang dianggap terhubung dengan jaringan milisi yang didukung Iran. Dalam beberapa hari berikutnya, operasi militer Israel di Lebanon semakin intensif. Beberapa serangan diarahkan ke fasilitas yang diduga berkaitan dengan logistik milisi serta jaringan komunikasi yang digunakan oleh kelompok bersenjata di wilayah tersebut. Situasi ini membuat ketegangan di perbatasan Israel dan Lebanon meningkat secara signifikan. Pada 7 Maret 2026, laporan keamanan Lebanon menyebutkan bahwa lebih dari 150 warga negara Iran meninggalkan Lebanon melalui jalur penerbangan menuju Rusia. Mereka termasuk diplomat serta keluarga staf kedutaan. Pergerakan ini terjadi setelah muncul peringatan keamanan mengenai potensi serangan lanjutan terhadap jaringan yang terhubung dengan Iran di Lebanon. Keesokan harinya, pada dini hari 8 Maret 2026, serangan presisi menghantam gedung di Rausch. Operasi tersebut berlangsung sangat cepat. Ledakan hanya terjadi dalam hitungan detik, tetapi dampaknya langsung terasa dalam peta konflik yang sedang berkembang. Serangan ini memperlihatkan sebuah pendekatan yang telah lama menjadi bagian dari doktrin militer Israel. Alih-alih menunggu ancaman berkembang menjadi serangan langsung, strategi yang digunakan adalah menghentikan perencanaan sebelum operasi tersebut sempat dijalankan. Dalam dunia militer, pendekatan ini dikenal sebagai preemptive strike. Artinya, sasaran utama bukan hanya peluncur roket atau pasukan di garis depan. Target yang diprioritaskan adalah individu atau kelompok yang berada di balik proses perencanaan operasi militer lawan. Dengan menghantam pertemuan yang melibatkan perwira Quds Force di Beirut pada 8 Maret 2026, pesan strategis yang muncul menjadi sangat jelas. Konflik tidak lagi terbatas pada garis perbatasan tradisional. Ruang rapat tertutup yang digunakan untuk merancang operasi terhadap Israel kini dapat berubah menjadi titik sasaran. Bagi para analis keamanan, peristiwa ini memperlihatkan karakter konflik Israel dan Iran yang sering disebut sebagai perang bayangan. Kedua pihak jarang berhadapan secara langsung dalam pertempuran terbuka berskala besar. Sebaliknya, mereka bertarung melalui operasi intelijen, sabotase, serta serangan presisi terhadap individu yang dianggap memiliki peran strategis. Dalam model konflik seperti ini, keunggulan tidak selalu ditentukan oleh jumlah pasukan atau ukuran persenjataan. Faktor yang lebih menentukan adalah kemampuan mengidentifikasi pusat koordinasi lawan sebelum rencana operasi tersebut berubah menjadi ancaman nyata. Serangan di Rausch pada 8 Maret 2026 menunjukkan bahwa medan perang modern semakin bergeser ke wilayah yang sebelumnya dianggap aman. Lokasi yang tampak biasa seperti ruang pertemuan di dalam sebuah hotel dapat berubah menjadi titik paling sensitif dalam peta konflik regional ketika di dalamnya berkumpul para arsitek operasi militer. Di tengah dinamika tersebut, operasi sunyi yang berlangsung hanya beberapa detik itu menjadi salah satu contoh bagaimana pertarungan geopolitik di Timur Tengah kini dimainkan melalui keputusan yang sangat presisi, berbasis intelijen, dan diarahkan langsung pada pusat pengendali jaringan militer lawan. Serangan yang terjadi pada 8 Maret 2026 di kawasan Rausch, Beirut, memperlihatkan bagaimana dinamika konflik modern semakin bergerak dalam ruang yang tidak selalu terlihat oleh publik. Di balik berita tentang ledakan dan korban, terdapat lapisan strategi yang jauh lebih kompleks. Operasi presisi seperti ini menunjukkan bahwa pertarungan geopolitik tidak hanya berlangsung melalui pertempuran terbuka, tetapi juga melalui keputusan-keputusan intelijen yang diarahkan langsung pada pusat koordinasi sebuah jaringan militer. Peristiwa tersebut juga menggambarkan bagaimana konflik regional di Timur Tengah terus berkembang menjadi persaingan yang melibatkan banyak aktor, banyak jaringan, serta berbagai bentuk operasi yang berlangsung di berbagai wilayah sekaligus.
Dalam situasi seperti ini, setiap pergerakan, setiap pertemuan, dan setiap simpul koordinasi dapat memiliki arti strategis yang jauh lebih besar daripada yang terlihat di permukaan. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.